Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dalam kegiatan Yadika and Pamor Science Research Competition dan seluruh peserta yang kami hormati. Kami dari PSSM Yadika 4 ingin memaparkan tentang dari proses perencanaan, pelaksanaan, penyusunan, serta evaluasi. Penelitian kami ini berjudul Strategi Bertahan Kedai Kopi di Masa Pandemi COVID-19 dengan studi kasus 5 kedai kopi di sekitar Jatiwaringin. Proses pencarian data kami dengan melakukan wawancara mendalam di 5 kedai kopi di sekitar Jatiwaringin, yaitu Coffee First, Coff Coffee, Forestry Coffee, Si Kopi, serta kedai kopi lokal. Pada proses ini, kami menentukan topik serta judul yang akan kami bahas dan kami teliti. Sebenarnya kami sempat struggling dalam menentukan beberapa judul, karena dalam judul yang kami ambil, kami juga melihat aspek subjek dan objek, serta menyesuaikan dengan tema yang ditentukan dari panitia. Dari berbagai pertimbangan, akhirnya kami menentukan strategi bertahan kedai kopi di tengah pandemi COVID-19 sebagai judul dalam penelitian kami. Dengan membahas topik ini, kami menentukan para owner kedai kopi dan barista sebagai subjek penelitian dan 5 kedai kopi yang ada di Jatiwaringin sebagai objek penelitian kami. Menjamurnya kedai kopi di Indonesia, dengan demikian penikmat kopi pun semakin banyak. Namun, pada 2019, kemunculan COVID-19 membawa dampak yang sangat besar dalam bidang perekonomian. Banyak sekali usaha-usaha yang mengalami penurunan hingga bahkan kebangkrutan. Namun, kami melihat di daerah Jatiwaringin banyak kedai-kedai yang bermunculan di tengah pandemi. Hal inilah yang membuat kami tertarik untuk meneliti tentang strategi bertahan 5 kedai kopi di tengah pandemi. Menjamurnya kedai kopi di masa sekarang ini juga menjadikan kami para penulis tertarik untuk meneliti dan membahas karena kami melihat para UMKM di masa pandemi ini semakin menjamur dan banyak orang yang membuka kedai kopi. Dikala banyak pula usaha-usaha yang mengalami kebangkrutan, sehingga kami tertarik untuk mengkaji strategi bertahan yang mereka miliki. Dari 5 kedai kopi yang kami teliti, 3 diantaranya dibuka saat pandemi COVID-19. Bahkan mereka siap untuk membuka kedai di saat pandemi COVID-19, di saat banyak kedai kopi yang tutup dan tiarap saat pandemi ini berlangsung. Lalu di kelima kedai kopi ini, kami menemukan 3 aspek yang menjadikan mereka bisa bertahan di masa pandemi, yaitu strategi aktif, pasif, dan jaringan sesuai dengan teori dari Edi Suharto. 5 kedai kopi di Jatiwaringin menerapkan strategi aktif, seperti membuat promo-promo besar di beberapa promosional dalam hari-hari besar mulai dari hari raya hingga hari spesial. Juga memberikan fasilitas jaringan seperti wifi dan fasilitas listrik seperti stop kontak secara gratis. Kemudian, adanya strategi pasif dengan cara mengoptimalkan karyawan, mengurangi hasil produksi atau bahan baku, dan mengurangi biaya anggaran untuk pemasaran. Berdasarkan hasil penelitian, kami menemukan strategi-strategi jaringan dari kelima kedai, yakni bekerja sama dengan vendor desain atau merchandise cafe, bekerja sama dengan e-commerce, membuka kedai dengan menerapkan waralaba atau franchise, serta menggali informasi dengan teman-teman sejawat. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui bagaimana strategi bertahan, inovasi, serta kreativitas yang mereka lakukan untuk perkembangan kedai mereka, kedai kopi wilayah di Jatiwaringin. Serta kami juga dapat berharap memberikan solusi alternatif kepada masyarakat atau khususnya pada UMKM yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Selain itu, kami juga berharap penelitian yang kami lakukan dapat berguna bagi kami, khususnya para pelajar, untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan. Proses ini dimulai ketika kami mulai membuat instrumen penelitian yang akan kami tanyakan kepada narasumber. Kemudian kami terjun ke lapangan untuk mewawancarai subjek. Sembari mewawancarai, kami merekam pembicaraan sebagai pengingat kami dalam membuat laporan. Kami juga mengambil beberapa foto yang dapat kami lampirkan dalam penelitian kami. Setelah mendapat berbagai informasi dari narasumber, kami mulai mengolah data yang ada dan membuat laporan dari mulai latar belakang hingga membuat kesimpulan dari hasil penelitian kami. Setelah menyelesaikan laporan karya ilmiah, kami melihat kembali hal-hal yang kurang dan memperbaiki sampai menjadi laporan yang sudah tersusun sesuai dengan apa yang kami harapkan. Baik, demikian pembahasan dari penelitian kami. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kritik dan saran untuk pengembangan penelitian kami selanjutnya dari Bapak Ibu Dewan Juri,